Salam Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada video ini saya akan membuat suatu aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, bagian dari topik 1 Merdeka Belajar. Pada topik 1 Merdeka Belajar, terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Dalam modul 1, guru dituntut untuk memahami dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, sehingga pendidik menjadi manusia merdeka untuk terus belajar meningkatkan kapasitas diri, mengenali diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Menjadi pendidik bukan karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan, atau menjadi pendidik untuk mendapatkan kesejahteraan. Pendidik sejatinya adalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa untuk menuntun siswa menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya. Sebagaimana konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kedua, mendidik dan mengajar. Pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban kebudayaan di masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat perubahan zaman. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan cara yang matang. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai karakter kebudayaan sendiri. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Sebagai pendidik, kita juga turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya harus mampu mengantarkan siswa pada keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mendidik siswa, seorang pendidik harus dapat membantu peserta didik untuk merdeka atas kehidupan dan penghidupannya sendiri, serta melindungi dan memelihara bangsa dan alamnya. Sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Mendidik dan mengajar merupakan bagian dari peradaban. Pendidik hendaklah mewujudkan praktek pembelajaran yang mandiri dan kontekstual, sesuai karakteristik peserta didik. Demikian video aksi nyata mengenai topik 1 Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Saya Sutrisno SPD, terima kasih dan sampai jumpa di topik berikutnya.